Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Berhubung sampai saat ini mahasiswa belum ada masuk, setelah juga dikonfirmasi melalui WA Group, namun belum ada yang merespon. Maka untuk perkuliahan kita lanjutkan dengan video record, nantinya bisa dilihat di link yang akan di-share melalui e-learning. Pada semester kali ini kita bertemu pada mata kuliah pembentukan perundang-undangan. Mungkin ini sudah tidak asing bagi saudara yang mengambil mata kuliah ini. Pertama, apabila dilihat yang mengambil mata kuliah ini adalah semester 6. Sehingga saya rasa sudah mempelajari mengenai ilmu hukum, administrasi negara, tata negara. Nah, pada mata kuliah pembentukan perundang-undangan ini sesuai dengan LPS-nya adalah kita akan membahas bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh lembaga legislatif. Apakah proses pembentukan perundang-undangan tersebut telah sesuai atau tidak berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang ada, terutama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam mata kuliah ilmu hukum dan perundang-undangan, mungkin saudara sudah pernah mempelajarinya. Nah, ini kita akan lebih kepada teknis untuk mengetahui mekanisme-mekanisme ataupun tata cara dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Acuan yang kita gunakan dalam perkuliahan ini adalah Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang ini adalah 7 tingkatan. Yang pertama tadi yang saya katakan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Setelah Undang-Undang Dasar 1945, pada urutan kedua adalah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
pengganti undang-undang ataupun yang kita kenal dengan Perpu. Nah, setelah Perpu sebagai peraturan pelaksananya, ada namanya peraturan pemerintah nomor 3. Nah, berarti ada yang kurang. Kita ulang kembali. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Itu yang ketiga. Yang keempat, peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari suatu undang-undang. Jadi undang-undang itu baru akan efektif berlaku ketika sudah dilahirkan peraturan pelaksananya, yaitu peraturan pemerintah. Yang kemudian di urutan kelima ada peraturan presiden. Nah, ini merupakan kewenangan presiden dalam membentuk peraturan tersebut. Sama dengan peraturan pemerintah tadi, itu merupakan kewenangan daripada pemerintah. Akan tetapi, isinya merupakan rujukan ataupun penjabaran yang lebih detail ataupun terperinci terhadap suatu undang-undang. Nah, kalau dia peraturan presiden, peraturan yang dibuat, digodok sendiri oleh presiden, yang dianggap ada hal-hal yang perlu diatur secara hukum. Nah, yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Nah, ini merupakan kewenangan daripada gubernur dan DPRD provinsi ataupun tingkat 1. Yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, ini merupakan kewenangan dari bupati dan atau wali kota bersama-sama dengan DPRD kabupaten kota. Nah, tujuan dari mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan ini, kalau sesuai dengan RPS adalah untuk mempelajari tentang bagaimana lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibuat tanpa suatu kajian tertentu? Langsung saja dibuat draftnya oleh para anggota dewan yang ditunjuklah misalnya badan legislasi, ya kan? Nah, setelah itu ya sudah berdasarkan hanya insting, analogi maupun pendapat mereka sendiri tanpa ada kajian secara
empiris, kan gitu. Jadi setelah dibuat ya sudah disahkan. Nah, inilah yang merupakan peraturan yang tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan dampak yang akan timbul. Harus dilakukan secara empiris, yaitu melakukan penelitian secara langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga sebelum hal tersebut terjadi, dibuatlah dia pembentukan peraturan perundang-undangannya. Nah, jadi supaya apa yang ingin dicapai di dalam peraturan perundang-undangan tersebut bisa terlaksana secara maksimal. Terutama juga tujuan hukum itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin saudara masih ingat ya kan apa saja yang menjadi tujuan hukum itu. Nah, yang pertama tujuan hukum itu adalah kepastian. Nah, kepastian ini mengandung makna agar segala tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh warga negara berjalan pada aturan-aturan yang ada. Nah, kemudian apabila ada yang melanggar daripada aturan-aturan tersebut, maka ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan kepada yang bersangkutan. Nah, inilah kepastian terhadap perlindungan daripada hak asasi manusia, misalnya. Nah, jadi peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Misalnya seorang mencuri ayam, nah berapa hukumannya harus jelas. Dan ini harus terjadi keseimbangan di antara para pelaku-pelaku yang melakukan tindakan hukum yang sama. Nah, makanya di Indonesia sering timbul adanya perbedaan sanksi terhadap orang yang melakukan suatu pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia apabila kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi pidana, masih banyak yang belum mengenal peraturan di Indonesia ini mengenai minimal hukuman. Yang ada hanya maksimal. Nah, ketika yang diatur hanya maksimal, maka hakim bisa interpretasikan ya kan hukuman tersebut berdasarkan keyakinannya. Nah, berapa acuan hukuman minimal di Indonesia? Nah, sesuai dengan KUHP, seseorang dapat diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka apabila
melakukan satu tindak pidana adalah 1 kali 24 jam. Apabila dalam jangka waktu 1 kali 24 jam tersebut tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk melakukan proses penyidikan selanjutnya, maka yang bersangkutan harus dibebaskan demi hukum. Kan gitu. Nah, inilah dia hukuman minimalnya. Sehingga terkadang ya seorang mencuri ayam, 2 orang belum tentu sama. 2 orang mencuri ayam belum tentu sama hukumannya. Bisa saja berbeda. Nah, inilah yang harus dipahami bersama. Kenapa sering terjadi demikian? Karena Indonesia menganut hukuman maksimal, bukan minimal. Ada nggak Pak peraturan yang pidananya mengatur minimal? Ada. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di dalam undang-undang tersebut ada peraturan sanksi hukum minimalnya terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kemudian Undang-Undang Tipikor, itu pun ada untuk hukuman minimalnya. Jadi kalau kita lihat terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya prioritas yang sering dimuat peraturan minimalnya. Baik. Nah, dalam satu semester ini kita akan bertatap muka melalui Zoom meeting. Nantinya segala bahannya bisa dilihat di e-learning setelah saya nanti lakukan penguploadan di YouTube. Nah, mengingat kita mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, maka nanti setiap mahasiswa diwajibkan mencari sebuah naskah akademik dari suatu peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya naskah akademik tersebut bisa terrealisasi dan kita bisa jadikan panduan, pedoman untuk membahas setiap materi setiap minggunya, apakah naskah akademik tersebut ada atau tidak korelasinya. Nah, tadi setelah kepastian hukum di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan itu dibentuk adalah untuk menciptakan kemanfaatan. Nah, ada nggak berlakunya bagi seluruh rakyat Indonesia peraturan ini? Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi apabila tidak mencerminkan manfaat, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, maka berarti pembentukan peraturan perundang-undangannya gagal. Ya kan? Nah, jadi tidak dilakukan secara akademisi.
Tidak diteliti apakah ini diprioritaskan atau tidak. Bila tidak diprioritaskan, maka bisa disampingkan dulu pembentukannya. Nah, kemudian keadilan. Jadi peraturan perundang-undangan itu dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan bunyi daripada Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia. Baik, untuk pengantar saya rasa cukup. Nanti kita lanjuti lagi pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang pada jam yang sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.